Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di mata kuliah manajemen strategi dan inovasi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar, akuisisi dan restrukturisasi pengembangan pasar global. Saya sebagai moderator yaitu Fadil Siregar dan teman-teman saya sebagai pemateri yaitu Asri Lestari dan Juni Anggraini. Langsung saja pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Asri Lestari. Kepada Asri kami persilakan. Oke, saya akan membahas strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar diterapkan pada perluasan pemasaran, termasuk pemasaran digital yang dapat menembus pemasaran global, dimulai dengan perizinan dan riset pasar terlebih dahulu untuk memperluas pengembangan pasar. Kemudian menerapkan banyak aturan dan evaluasi untuk mengurangi resiko kerugian di pasar baru. Strategi pengembangan pasar adalah strategi yang memasarkan layanan atau produk yang ada ke pasar ataupun di geografis pasar baru untuk konsumen, menggunakan layanan atau produk mereka yang ada untuk memperluas pasar mereka dan memasuki pasar baru. Ini merupakan cara perusahaan tumbuh. Yang pertama itu tersedia saluran distribusi baru dengan harga yang murah, berkualitas baik dan dapat diandalkan. Yang kedua, ketika bisnis yang dijalankan oleh organisasi sangat sukses. Yang ketiga, saat belum berkembangnya pasar baru dan munculnya tidak jenuh. Yang keempat, ada kebutuhan untuk mengelola perluasan operasi ketika mempunyai SDM yang modal yang cukup. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi asal kata acquisition, artinya mengambil alih. Akuisisi pada istilah usaha adalah ketika perusahaan lain memperoleh kepemilikan saham atau aset perusahaan. Dengan demikian mengalihkan kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Tarigan mendefinisikan akuisisi sebagai jenis merger di mana satu perusahaan mengakuisisi kepemilikan perusahaan lain dan kepemilikan perusahaan pengakuisisi dialihkan, tetapi nama perusahaan target tetap ada. Akuisisi dapat disimpulkan sebagai pemindahan kepemilikan saham suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang mengakibatkan nama perusahaan tersebut tetap ada, tetapi kepemilikan beralih ke perusahaan yang mengakuisisi. Tujuan akuisisi adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Terima kasih. Terima kasih kepada Asri. Selanjutnya pemateri yang kedua akan dibawakan oleh saudari Juni. Kepada Juni dipersilakan. Baik, selanjutnya alasan untuk akuisisi. Yang pertama, peningkatan kekuatan pasar. Yang kedua, mengatasi hambatan untuk memasuki pasar. Yang ketiga, biaya pengembangan produk baru. Yang keempat, risiko lebih rendah daripada pengembangan produk internal. Selanjutnya, jenis akuisisi suatu perusahaan yaitu dibagi menjadi 4 jenis, tergantung pada objek akuisisi, yaitu yang pertama, akuisisi yang dijalankan dengan mengakuisisi seluruh atau sebagian aset perusahaan, merupakan akuisisi aset. Yang kedua, akuisisi yang dijalankan dengan mengakuisisi dengan membeli saham atau perseroan akuisisi saham. Saham dibeli guna mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, akuisisi yang dijalankan dengan menggabungkan peroleh aset dan saham, misalnya 50% aset dan 50% saham, merupakan akuisisi kombinasi aset dan saham. Yang selanjutnya, 3, restrukturisasi, yaitu suatu cara dalam memaksimalkan dan meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Bramantyo, untuk perusahaan publik, maksimalisasi nilai perusahaan ditandai dengan harga saham yang tinggi bagi perusahaan, dan harga ini mungkin berada pada level tertinggi.
Baik, terima kasih kepada Saudari Anggreni. Selanjutnya pematerian terakhir akan saya bacakan sendiri. 4. Pengembangan pasar global. Bahwa semua korporasi global saat ini hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama itu, setiap bisnis harus mampu bersaing dalam skala global agar dapat bertahan dan berkembang sebagai sebuah bisnis. Yang kedua, perusahaan tanpa daya saing global akan disingkirkan cepat atau lambat. Peran pemasaran global sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi kemungkinan masa depan. Strategi pemasaran global yang diadopsi oleh perusahaan multinasional harus mempertimbangkan permintaan pasar. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Yang menurut As-Sauri, pengembangan pasar merupakan keputusan strategis bagi perusahaan dan organisasi. Keputusan strategis bertujuan untuk memanfaatkan peluang pasar agar bisnis perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Strategi pengembangan pasar adalah strategi yang memasarkan layanan atau produk yang ada ke pasar baru ataupun di geografi pasar baru untuk konsumen. Akuisisi asal atau acquisition artinya mengambil alih. Akuisisi pada istilah usaha adalah ketika perusahaan lain memperoleh kepemilikan saham atau aset perusahaan. Dengan demikian, mengalihkan kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Restrukturisasi yaitu suatu cara dalam memaksimalkan dan meningkatkan kinerja organisasi. Berpendapat bahwa semua korporasi global saat ini hanya memiliki dua pilihan. Setiap bisnis harus mampu bersaing dalam skala global agar dapat bertahan dan berkembang sebagai sebuah bisnis. Perusahaan tanpa daya saing global akan disingkirkan cepat atau lambatnya. Peran pemasaran global sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi kemungkinan masa depan. Baiklah, sekian dari hasil dari materi kami. Kurangnya lebih maaf dan kami mohon ampun kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.